Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mengklik video ini. Sebelumnya saya mau pantun nih. Beli kasur untuk nyaman. Jangan lupa untuk disimpan. Kali ini ada kesempatan, mari langsung berkenalan. Tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Faradila Septiani Puspita. Saya adalah mahasiswa PPG Calon Guru 2024 dari Universitas Indah PGRI. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan modul yang telah saya rancang melalui tugas UTS pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Rancangan modul yang saya buat pada kesempatan kali ini yaitu mengenai materi transformasi geometri. Saya mengajar di Sekolah SMA Negeri 6 Depok dengan jenjang kelas 11 pada semester 2 atau semester 6. Pada topik atau elemennya sendiri yaitu transformasi geometri dengan materi transformasi komposisi. Modul ini saya buat untuk 1 kali pertemuan dengan 2 jam pelajaran. 1 kali jam pelajaran itu ada 45 menit. Jadi pada pertemuan ini saya akan mengajar dengan waktu 90 menit. Poin selanjutnya yaitu mengenai capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran sendiri yaitu kompetensi yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya membuat capaian pembelajaran yaitu peserta didik dapat menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi dengan menggunakan matriks. Poin yang kedua adalah kompetensi awal. Kompetensi awal atau materi dasar yang berkaitan dengan materi ajar, yaitu transformasi geometri. Nah, kompetensi awalnya itu yang pertama ada bilangan real, aljabar, dan geometri. Selanjutnya, saya juga memasukkan kompetensi awal berdasarkan sosial emosional, yaitu peserta didik memiliki kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Tidak hanya itu, poin yang kelima yaitu peserta didik memiliki pengetahuan umum tentang budaya dan kearifan lokal serta menghargai keragaman budaya. Poin yang kedua yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yaitu karakter atau kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik pada pembelajaran ini. Saya membuat ada 3 profil pelajar Pancasila pada modul ajar ini. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bergotong royong. Dan yang ketiga, bernalar kritis. Selanjutnya adalah poin yang ke-E atau sarana dan prasarana, yaitu meliputi yang pertama ada modul materi atau bahan ajar, yang kedua ada LKPD melalui live worksheet, yang ketiga ada PPT atau video pembelajaran, yang keempat ada internet, yang kelima ada proyektor, yang keenam ada laptop, yang ketujuh ada speaker, yang kedelapan ada papan tulis, dan yang terakhir, yang kesembilan ada spidol. Selanjutnya yaitu poin F mengenai target peserta didik. Pada target peserta didik, saya membuat menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu peserta didik dengan pencapaian tinggi akan dimasukkan ke kelompok sudah berkembang. Yang kedua, peserta didik reguler dimasukkan ke kelompok sedang berkembang. Yang ketiga, peserta didik dengan kesulitan belajar dimasukkan ke kelompok perlu bimbingan. Poin selanjutnya yaitu G mengenai model pembelajaran. Pada rancangan kali ini, saya membuat model pembelajaran yaitu blended learning, yaitu menggabungkan beberapa model atau pendekatan. Yang pertama, saya menggunakan problem-based learning yang terintegrasi dengan pembelajaran teaching at the right level atau TARL berbasis social emotional learning. Nah, selanjutnya kita akan bahas pada komponen inti yang ada pada modul ajar. Poin yang pertama pada komponen inti yaitu mengenai tujuan pembelajaran. Pada kesempatan ini, saya membuat dengan metode ABCD
Apa itu ABCD? Yaitu metode yang memiliki 4 elemen. Yang pertama yaitu audience, yang kedua behavior, yang ketiga condition, dan yang terakhir atau yang keempat degree. Selanjutnya, poin yang ke-B pada komponen inti yaitu pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna yaitu pemahaman yang mendalam untuk mempelajari suatu materi. Pada kesempatan kali ini, saya membuat 2 poin. Yang pertama, peserta didik memahami bahwa transformasi komposisi adalah transformasi yang ditransformasikan lebih dari sekali. Yang kedua, peserta didik mampu mempresentasikan transformasi komposisi secara geometris dengan menggambarkan pada bidang kartesius. Poin yang ke-C yaitu pertanyaan pemantik. Saya membuat menjadi 2 pertanyaan pemantik. Yang pertama, berkaitan dengan motif batik, bagaimana pola-pola tersebut mempertimbangkan arah dan ukuran garis. Yang kedua, pernahkah kalian berpikir bagaimana sebuah motif batik diperbesar kemudian dirotasikan? Selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran ini, saya sudah melakukan asesmen awal yang saya dapati dari asesmen formatif pada materi sebelumnya, yaitu pada materi transformasi geometri dengan materi translasi, rotasi, refleksi, dan dilatasi. Dari hasil asesmen ini, saya memetakan peserta didik menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu kategori sudah berkembang, yang kedua sedang berkembang, dan yang ketiga perlu bimbingan. Selanjutnya adalah kegiatan pendahuluan. Saya mengalokasikan waktunya selama 20 menit. Pada kegiatan pendahuluan, saya banyak memasukkan unsur dari pembelajaran sosial emosional. Masih sama dengan kegiatan pembelajaran sebelumnya, yaitu kegiatan pendahuluan. Poin yang kedua ini berkaitan dengan motivasi. Pada poin ini, saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang sudah saya tampilkan pada Google Site. Kemudian, saya juga menyampaikan informasi tentang cara belajar dan cangkupan materi yang akan saya ajarkan. Selanjutnya, guru juga menyampaikan kegunaan materi yang akan dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contohnya. Saya meminta peserta didik untuk menjodohkan gambar dengan hasil transformasinya. Hal ini saya lakukan untuk mengingatkan kembali pada materi sebelumnya yaitu mengenai transformasi geometri. Yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan CRT, saya menggunakan batik untuk memancing peserta didik. Selanjutnya adalah kegiatan inti. Pada kegiatan inti, saya membagi tahap pembelajaran sebanyak 5 tahap. Hal ini saya sesuaikan dengan model pembelajaran yang sudah saya pilih, yaitu problem-based learning, di mana saya menampilkan masalah terlebih dahulu dan meminta peserta didik untuk menganalisisnya secara bersama-sama. Pada kegiatan pembelajaran, saya juga banyak menggunakan CRT dan juga pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya adalah kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup ini, saya mengalokasikan waktunya selama 20 menit. Pada kegiatan penutup, saya banyak memasukkan unsur dari pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, guru memberikan apresiasi kepada seluruh peserta didik atas partisipasinya dalam pembelajaran. Hal ini saya masukkan ke dalam kesadaran diri. Yang kedua, guru mereview ulang materi yang telah dilaksanakan dengan cara memberikan tiket keluar kelas.
Yang ketiga, guru bersama peserta didik merefleksikan apa yang telah mereka pelajari hari itu dan bagaimana mereka dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks budaya mereka. Hal ini berkaitan dengan keterampilan berelasi. Yang keempat, guru menutup pembelajaran dan menyampaikan materi selanjutnya, serta persiapan apa yang harus mereka lakukan. Hal ini masuk ke dalam pengambilan keputusan. Poin yang kelima yaitu guru dan peserta didik berdoa setelah pembelajaran. Hal ini masuk ke dalam kesadaran diri. Poin selanjutnya yaitu mengenai asesmen. Saya menggunakan jenis asesmen formatif dengan teknik penilaian observasi. Bentuk instrumennya sendiri yaitu lembar pengamatan. Selanjutnya, saya membuat kisi-kisi asesmen. Kisi-kisi ini meliputi butir nilai sikap. Yang pertama ada ketertiban, yang kedua kerjasama, dan yang ketiga performance. Selanjutnya adalah instrumen penilaian presentasi kelompok. Pada akhir pembelajaran, saya meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil temuannya. Dan di sini, saya membuat aspek penilaian menjadi 3, yaitu ketertiban, kerjasama, dan performance, dengan predikat 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, dan 1 kurang. Selanjutnya yaitu lembar observasi perkembangan sosial emosional peserta didik. Di sini saya membuatnya menjadi 5 komponen yang sudah berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional dengan masing-masing komponen memiliki 3 indikator. Skor paling tinggi yaitu 4 dengan kategori sangat baik, yang ketiga baik, yang kedua cukup, dan yang satu kurang. Selanjutnya adalah mengenai refleksi guru dan peserta didik. Di sini saya membuat menjadi 3 pertanyaan. Dan juga untuk refleksi peserta didik, saya membuatnya menjadi 1 pertanyaan. Selanjutnya adalah pengayaan dan remedial yang bisa dibaca oleh layar berikut. Komponen berikutnya pada modul ajar yaitu mengenai umpan balik, glosarium, dan daftar pustaka. Selanjutnya ada juga lampiran. Nah, selanjutnya adalah mengenai lampiran dari transformasi komposisi yang saya buat. Saya menggunakan media, yaitu Google Sites. Di sini saya sudah mencakupi semua komponen. Ada tujuan pembelajaran, ada materi, ada video pembelajaran, ada juga LKPD, ada contoh dan latihan soal, dan juga refleksi. Semua komponen atau perangkat ajar saya sudah input ke dalam Google Site ini. Nah, selanjutnya adalah mengenai lampiran dari transformasi komposisi yang saya buat. Saya menggunakan media, yaitu Google Sites. Di sini saya sudah mencakupi semua komponen. Ada tujuan pembelajaran, ada materi, ada video pembelajaran, ada juga LKPD, ada contoh dan latihan soal, dan juga refleksi. Semua komponen atau perangkat ajar saya sudah input ke dalam Google Site ini. Nah, selanjutnya adalah mengenai lampiran dari transformasi komposisi yang saya buat. Saya menggunakan media, yaitu Google Sites. Di sini saya sudah mencakupi semua komponen. Ada tujuan pembelajaran, ada materi, ada video pembelajaran, ada juga LKPD, ada contoh dan latihan soal, dan juga refleksi. Semua komponen atau perangkat ajar saya sudah input ke dalam Google Site ini.
Nah, selanjutnya adalah mengenai lampiran dari transformasi komposisi yang saya buat. Saya menggunakan media, yaitu Google Sites. Di sini saya sudah mencakupi semua komponen. Ada tujuan pembelajaran, ada materi, ada video pembelajaran, ada juga LKPD, ada contoh dan latihan soal, dan juga refleksi. Semua komponen atau perangkat ajar saya sudah input ke dalam Google Site ini. Nah, selanjutnya adalah mengenai lampiran dari transformasi komposisi yang saya buat. Saya menggunakan media, yaitu Google Sites. Di sini saya sudah mencakupi semua komponen. Ada tujuan pembelajaran, ada materi, ada video pembelajaran, ada juga LKPD, ada contoh dan latihan soal, dan juga refleksi. Semua komponen atau perangkat ajar saya sudah input ke dalam Google Site ini. Nah, selanjutnya adalah mengenai lampiran dari transformasi komposisi. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak pemaparan saya mengenai modul ajar yang sudah saya buat. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi masukan positif bagi teman-teman semua. Terima kasih, cukup sekian. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.